Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Setelah Ibu kemarin melaksanakan Lokakarya 7 panen raya ya, dalam sebulan terakhir ini apa yang sudah Ibu laksanakan dalam program guru penggerak? Ya, setelah Lokakarya 7 yang di sana kemarin kan ada sesi berbagi, kemudian ada pameran juga terkait dengan hasil-hasil yang dicapai oleh rekan-rekan CGP. Ya, kemudian saya berusaha mengambil ilmu ketika sesi berbagi untuk kemudian bisa diterapkan di sekolah saya, dan kebetulan kemarin juga ada beberapa masukan ketika saya pun di sesi berbagi, ya itu kemudian dijadikan juga untuk sebagai bahan masukan di sekolah untuk bisa diperbaiki. Kemudian kalau di pembelajaran ya tentunya selama sebulan itu ya saya melakukan pembelajaran seperti biasa gitu ya, tentunya dengan ya mungkin yang disampaikan oleh di sesi berbagi itu bisa dimanfaatkan untuk lebih memperbaiki pembelajaran. Terus capaian yang sudah Ibu dapatkan dalam sebulan ini apa? Capaiannya ya saya melakukan pembelajaran seperti itu Pak. Kemudian saya juga berusaha mengembangkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, karena saya mendapatkan tugas baru Pak di sekolah seperti itu. Jadi berusaha mempelajari tugas-tugas yang saya miliki seperti itu agar bisa mengerjakan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini selama 8 bulan Bu? Selama 8 bulan Ya, lebih malah pagi. Lebih ya. Perasaannya saya lega Pak, sudah melampaui Loka 7 itu sudah lega, dan saya merasa ya ada banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang meningkatkan kompetensi saya sebagai guru seperti itu, dan juga saya bisa berkolaborasi dengan banyak teman gitu ya, juga dengan pengajar praktik, fasilitator, mendapatkan tambahan pengalaman dan ilmu ketika yang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas saya sebagai guru seperti itu. Dan kemarin di sesi berbagi juga mendapatkan tambahan ilmu juga, kemarin bahkan mendapatkan masukan dari kepala dinas, bahkan dari Balai Besar Guru Penggerak yang terkait dengan program di sekolah saya seperti itu. Jadi intinya perasaan Ibu gimana? Puas apa senang atau gimana? Ya saya senang, dan kalau puas atau tidak puas saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Jadi saya ya merasa puas dengan capaian yang saya dapat, karena kalau kemarin tugas berhasil saya selesaikan seperti itu, dan fasilitator juga Pak Bambang sudah memberi masukan dan memberikan komentar terhadap tugas saya. Alhamdulillah selama ini selalu mengerjakan tugas dengan selesai dan tepat waktu seperti itu kalau secara dari tugasnya dipanggil. Terus selama 8 bulan terakhir itu perubahan apa yang Ibu rasakan? Ya perubahannya saya setelah mempelajari berbagai modul yang ada di guru penggerak itu kan memang ada banyak kompetensi yang kemudian diasah ya Pak ya, mulai dari kompetensi bagaimana memimpin pembelajaran agar lebih baik seperti itu, menggunakan filosofi KHD dalam mendidik anak-anak. Kemudian ada konsep pembelajaran berdiferensiasi yang itu saya terapkan. Kemudian juga pembelajaran sosial emosional, bagaimana mengelola program di sekolah. Jadi ilmu-ilmu yang didapat di pendidikan guru penggerak tersebut menurut saya sangat bermanfaat seperti itu bagi saya. Terus yang sudah dilaksanakan Bu En itu bagaimana perubahannya terjadi pada siswa? Siswa kalau setelah saya menjadi guru penggerak kan saya memang terbiasa kemudian melakukan refleksi ya Pak. Yang paling kentara itu saya melakukan refleksi, dan anak-anak sudah mulai terbiasa
melakukan refleksi bersama-sama apa yang mereka rasakan, apa inspirasi yang kamu dapat hari ini. Itu sudah biasa. Di awal-awal anak-anak itu masih kalau disuruh refleksi itu masih bingung gitu ya, karena memang pandemi ketika di SD mungkin mereka juga daring seperti itu, dan ya itu jadi memang di awal-awal saya juga, karena ketika mengajar kelas yang saya ajar sekarang kan memang sudah di pendidikan guru penggerak ya, maka otomatis ilmu itu kemudian memang sudah langsung dipraktekkan dan anak-anak sudah mulai terbiasa melakukan refleksi. Terus kemudian juga anak-anak sudah terbiasa kemudian bahwa pembelajaran itu berdiferensiasi di kelas. Tugas itu tidak saya haruskan harus seperti ini, tapi mereka bisa memilih seperti itu. Jadi itu kemudian anak-anak juga sudah terkait dengan di kurikulum Merdeka juga ada profil pelajar Pancasila yang di modul ada, itu anak-anak juga karena ada proyek juga anak-anak juga sudah mulai terbiasa seperti itu. Terus dalam 8 bulan ini apa yang menjadi tantangan Ibu? Tantangannya tetap yang pertama tentunya terkait dengan manajemen waktu itu ya, terkait dengan tugas-tugas kan biasanya berbandingan dengan juga dengan amanah yang saya di beberapa organisasi. Tugas saya juga mengajar yang jam mengajarnya juga full Pak, 24 jam itu. Di sekolah juga mendapatkan tambahan tugas. Kalau kemarin di standar pengolahan, kemudian juga harus membimbing anak di 2 ekstrakurikuler seperti itu. Kalau ada bimbingan-bimbingan juga iya, maka kemudian yang sekarang juga ada tambahan lagi gitu ya, tambahan tugas selain tugas pokok. Jadi memang kemarin itu manajemen waktu gitu ya. Terus kemudian kalau tantangan yang lainnya juga tentunya ketika di kelas itu kadang kan tidak semua anak semua anak itu ya dalam tanda kutip bisa mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Memang itu perlu effort lebih gitu ya, dan juga apa ya, dana mungkin Pak. Kadang juga ya, iya gitu. Terus berkenaan dengan tadi yang Ibu pelajari ya, terus manajemen waktu, terus program-program yang harus Ibu selesaikan ya Bu ya. Terus berhubungan dengan kepemimpinan sekolah, bagaimana Ibu dalam meningkatkan kompetensi tentang kepemimpinan sekolah itu bagaimana? Untuk kepemimpinan sekolah kan ada banyak kompetensinya ya Pak ya. Ya tentunya selain tadi mengikuti pendidikan di guru penggerak, saya juga mengikuti berbagai pelatihan lain ya di luar ini. Kemudian saya juga belajar sendiri dengan membaca-baca jurnal atau buku seperti itu. Dan kemudian juga sering sharing, karena saya ikut di beberapa komunitas itu sering ada sharing dengan teman-teman yang itu tentunya berpengaruh positif bagi saya. Ya, saya dapat tambahan ilmu, dapat tambahan masukan seperti ini, di sekolah ini seperti ini, seperti itu. Dan tentunya sekarang saya juga berkaitan dengan tugas saya sering mendapatkan masukan dari kepala sekolah. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi saya juga mulai beberapa bulan ini saya juga kuliah lagi Bapak, belajar lagi untuk menambah ilmu saya agar untuk dapat lebih baik seperti itu. Berarti Ibu benar-benar mengikuti ataupun mempelajari hal-hal baru juga ya Bu yang berkenaan dengan tadi kepemimpinan sekolah. Terus Ibu kan kemarin merintis yang namanya komunitas praktisi ya Bu ya. Dari yang Ibu rintis, bagaimana setelah dirintis apa yang sudah dilakukan dari komunitas praktisi yang Ibu jalankan? Untuk komunitas praktisi yang saya rintis ya, kalau sebenarnya komunitas praktisi juga saya sudah mengikuti yang ada di MGMP, karena di MGMP juga ada komunitas praktisi yang kalau di MGMP itu kita sudah terbiasa untuk kemudian ada berbagai praktik baik gitu ya, kemudian juga mengadakan acara-acara untuk peningkatan kualitas guru IPS seperti itu, karena saya di MGMP IPS.
Tetapi kalau yang komunitas praktisi di sekolah kemarin itu kan komunitas praktisi yang saya buat adalah komunitas belajar di sekolah yang di situ intinya kedepannya itu ingin belajar bersama untuk saling berbagi praktik baik di sekolah, dan kemudian juga nanti ada pembimbingan bersama-sama ya terkait dengan nanti Bapak Ibu guru agar mempunyai kemampuan untuk menulis seperti itu, menulis, membuat karya ilmiah yang itu bisa digunakan untuk kemudian bisa untuk kenaikan jenjang karir ataupun yang lain seperti itu. Nah kemudian kemarin itu baru tahapannya sudah menyampaikan ke teman-teman dan juga mensosialisasikan, dan karena kebetulan di sekolah itu kan sangat banyak sekali kegiatan di Bapak yang seperti nggak berhenti-berhenti, maka tahapannya itu baru kemudian berbaginya itu tidak ada sih beberapa yang di suatu acara, tetapi ada juga yang kemudian itu hanya berbagi secara informal saja seperti itu. Misalnya oh ini tentang angka kredit guru seperti apa, di-share dulu seperti itu. Terus kemudian untuk contoh-contoh best practice yang membutuhkan nanti langsung ada dikasih gitu. Kalau ada permasalahan nanti bisa saling sharing secara informal seperti itu Pak. Berarti sudah berjalan dengan sudah berjalan gitu, tapi ya tadi tidak secara formal kita di kelas enggak, itu hanya ya secara informal seperti itu Pak. Kendala yang dihadapi Ibu dalam komunitas praktisi yang Ibu alami? Kalau komunitas praktisi ya tadi ya, karena di sekolah itu memang juga banyak sekali kegiatan, banyak perlombaan kemarin itu memang agak penuh ya, maka ya memang waktu Pak, waktu yang ada pramuka ada ini, jadi waktu untuk sesi berbaginya kalau yang secara di kelas gitu ya kemarin memang agak sulit ya, kesulitan, maka kemarin ya memang berbagi itu kemudian ada juga yang disampaikan lewat ya kalau pas rapat biasa gitu, terus saya menyampaikan tentang apa itu juga pernah nih. Terus secara dana juga, kalau misalnya komunitas itu mau membuat acara yang di luar gitu dengan ingin lebih bervariasi gitu kan memang terbatas dana Bapak. Dan juga ya tugas yang banyak juga sih Pak. Jadinya memang kalau secara dari agak sulit. Sekolah ya Bu ya, Ibu berarti sudah bisa selama ini berarti sudah bisa manajemen waktu dengan baik. Ya, Pak, dengan terpuntal. Iya, walaupun mungkin di limit-limit ya Bu ya, yang penting sudah sudah berusaha. Terus kemarin kan untuk survei ataupun kuesioner yang Ibu kemarin laksanakan itu kan sebenarnya ada di PI 2 ya Bu ya. Nah, bagaimana kemarin Ibu dalam survei ke anak-anak? Ya, saya memanggil perwakilan, saya kebetulan mengajar ada 6 kelas. Kelas 7 semua, enggak kelas ya, yang sekarang kalau dulu. Kalau dulu saya pernah, ada yang kelas 7 ada kelas 9. Cuma untuk yang kurikulum Merdeka ini saya diberi amanah untuk kelas 7 semua, karena kurikulum baru biar memulai seperti itu. Jadi untuk kelas 7 itu saya karena ada 5 responden, jadi saya mengambil satu per kelas seperti itu. Cuma kalau menurut saya kuesionernya itu juga menurut saya ada yang perlu diperbaiki Pak, karena di situ ditanyakan hal-hal yang siswa tidak bisa melihat itu dari gurunya ketika di situ seperti itu, kayak gurunya ikut kepanitiaan seperti itu kan yang tahu ya rekannya, karena yang dibacakan SK kan di depan Bapak Ibu guru. Terus kemudian juga terkait misalnya guru mengajak rekan guru untuk ikut di kelas, itu agak susah di sekolah saya karena kan jam kelasnya banyak, jamnya juga Bapak Ibu guru full. Kalaupun tidak full biasanya ada piket harus di depan seperti itu. Kalau seperti itu dinilai kan memang anak menilai dari apa yang mereka lihat ya. Memang saya sangat-sangat jarang sekali membawa guru untuk kemudian untuk bisa masuk seperti itu. Jadi mungkin itu Pak. Ya ini Bu yang berkaitan dengan tadi tugas-tugas tersebut yang sudah dilakukan Ibu dan sebagai
perasaan Ibu dalam menghadapi tugas-tugas itu seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau ada tugas itu sebenarnya pertama yang ada di saya itu kadang itu amanah gitu Pak, amanah yang jadi membebani harus diselesaikan gitu ya, karena memang amanah itu kan sesuatu yang harus kita lakukan dan dimintai pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi ketika ada tugas itu ya saya berusaha dengan kemampuan yang saya miliki, saya selalu berusaha melakukan yang saya bisa, terbaik yang seterbaiknya yang saya bisa seperti itu dengan kemampuan yang ada, walaupun mungkin menurut orang lain belum maksimal, tapi ya saya sudah berusaha secara maksimal seperti itu. Ada perasaan beban? Kalau di awal biasanya ini harus diselesaikan gitu kan, memang saya kan ya kalau ada tugas ya memang harus diselesaikan, itu kan awal-awal ya membebani yang itu memang harus diselesaikan seperti itu. Dan biasanya ya kalau itu saya harus belajar mempelajari ini dulu untuk bisa menyelesaikan tugas seperti itu. Ya mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya, Amin. Ya. Karena ternyata kegiatan Ibu luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga bisa ilmu itu bisa bermanfaat pada siswa-siswa yang ada di sini ya Bu ya. Dan melihat dari kuesioner ini, dari kuesioner yang dulu dengan sekarang, ada perubahan nggak? Yang itu kan apa namanya, di kuesionerkan itu kan sama, cuma artinya dari pencapaiannya itu ada perubahan nggak? Kalau pencapaian, kalau dulu di awal-awal itu kan saya masih terkait dengan refleksi itu saya masih kurang ya di awal. Kalau sekarang mungkin sudah terbiasa di kelas, terus kemudian kalau hubungan dengan orang tua saya tetap agak kesulitan karena saya kan memang bukan wali kelas, jadi memang saya biasanya tidak langsung ke orang tua dulu. Kalau kalau ada permasalahan di kelas itu biasanya saya menyampaikan ke wali kelasnya seperti itu. Kemudian wali kelas biasanya menyampaikan ke orang tua siswa, kecuali kalau yang kemudian saya memang harus gitu ya, ada sesuatu yang sangat penting sekali yang itu saya harus langsung bicara dengan orang tua karena sudah tingkatnya sudah lebih tinggi, itu biasanya saya meminta nomor HP orang tua. Tetapi jika tidak, biasanya cukup melalui wali kelas dulu seperti itu, dan ketika sudah belum tertangani baru kemudian dengan orang tua seperti itu Pak. Berarti ada sedikit peningkatan ya. Sebenarnya peningkatan itu hubungannya dengan konsistensi terhadap apa yang dulu pernah dilaksanakan ya. Cuma ini cara-caranya memantapkan ya Bu, dari hasil survei tadi ya Bu. Terima kasih Bu waktunya, dan saya mengapresiasi Ibu secara penuh karena terutama di manajemen waktu itu tadi ya, bisa membagi sana sini. Mudah-mudahan nanti yang sudah didapatkan Ibu bisa bermanfaat untuk sekolah ini dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.